sudah pagi menjelang siang ya, masih tetap semangat sekali kalian hari ini ya. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk ketua kelas silakan memimpin doa belajarnya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, ibu akan absen kalian satu persatu dulu ya. Siapa aja yang kita lagi ini? Kelas aja ya. Oke. Pertama, ini Harit. Ini Harit. Oke. Yang kedua, Tiara. Yang harus dihindari oleh setiap manusia. Dan akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat atau kerugian bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, hal ini juga dikarenakan akhlak tercela ini adalah salah satu akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjelaskan mengenai akhlak tercela. Dan ini pengertiannya sudah paham ya, apa itu akhlak tercela. Pada intinya akhlak tercela itu adalah akhlak yang buruk, di mana akhlak ini adalah akhlak yang dibenci oleh Allah. Nah, contoh akhlak tercela itu pasti banyak sekali ya. Pasti anak-anak semua sudah tahu apa saja contoh dari akhlak tercela. Dari mulai misalnya buang sampah sembarangan, itu juga akhlak tercela. Kemudian juga misalnya mencuri, apalagi berbohong, apalagi minuman keras dan lain sebagainya. Itu termasuk dari akhlak tercela. Lantas kita hari ini mempelajari mengenai apa sifat atau contoh sifat akhlak tercela. Yang pertama adalah sifat pesimis, di mana sifat
sifat pesimis ini merupakan sifat mudah menyerah atau tidak percaya diri terhadap sesuatu. Contohnya, ketika anak-anak semua ada sebuah perlombaan, di suatu hari terdapat perlombaan nih. Nah, kalian mau maju tuh, pasti di dalam diri kalian pasti merasa bisa nggak ya, atau takut gagal, atau malah tidak berani untuk tampil ke depan atau di depan orang banyak. Benar atau benar? Nah, jadi sifat pesimis ini tidak boleh kita tanamkan dalam diri. Karena kenapa? Karena ini membuat kita lebih down ataupun lebih takut terhadap sesuatu yang belum kita jalankan. Seperti itu. Itu mengenai sifat pesimis. Kemudian yang kedua ini ada sifat bergantung. Kalau pertama mengenai sifat pesimis, maka yang kedua mengenai sifat bergantung. Nah, bergantung seperti apa? Ini. Jadi sifat bergantung ini membuat kita merasa malas dan selalu menyusahkan orang lain, menyusahkan orang-orang yang berada di lingkungan kita. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Misalnya dalam kelas itu misalnya si Septa ketika ada tugas dia selalu mencontek kepada Tiara ataupun kepada Hari, Wiwi atau Sulas. Namun suatu waktu ketika teman-teman Septa tidak hadir, maka Septa tidak bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri. Oleh sebab itu, sifat bergantung pada Septa itu harus dibuang atau harus dihindari. Itu mengenai sifat bergantung. Selanjutnya ada sifat serakah. Nah, sifat serakah pasti di sini sudah tidak asing lagi dengan kata serakah. Serakah seperti apa? Serakah ini bisa membuat hati kita menjadi keras dan selalu ingin merebut hak orang lain. Contoh kecil aja, misalnya Wiwi ada gorengan ya, misal ada gorengan satu piring di depan anak-anak semua. Kemudian Wiwi ambil satu, gorengannya cuma 5, pas kan? Kalian berlima kan? Wiwi ambil satu, terus ambil satu lagi. Ternyata Harin tidak kebagian. Itu namanya sifat serakah. Karena Harin sudah mendapat satu, malah mau ambil lagi. Sedangkan Harin tidak dapat. Seperti itu ya. Itu mengenai sifat serakah. Kemudian yang keempat, ini ada sifat putus asa. Nah, kalau yang ketiga tadi sifat serakah. Kemudian yang keempat ada putus asa. Nah, yang berikutnya yang keempat ini sifat putus asa. Misalnya si Sulasti pertama membuka usaha, terus ketika di dalam perjalanan membuka usaha, Sulas gagal dalam berusaha kan. Kemudian Sulas putus asa karena tidak ingin mencoba lagi. Dia sudah putus asa karena sudah pernah berjualan tapi tidak laris mungkinkah, ataupun pernah ditipu orang. Maka usaha Sulas untuk membuka usaha ini hanya sebatas itu saja dan tidak ingin ke berikutnya. Maka sebab itulah sifat putus asa itu tidak boleh dilakukan oleh kita, terutama untuk anak-anak semua, untuk anak-anak peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang harus selalu menanamkan diri sifat yang nasionalisme, patriotisme, dan sifat-sifat yang berguna untuk kedepannya. Nah, ini mengenai contoh atau sifat dari akhlak tercela. Selanjutnya ada contoh lain nih. Contoh dari akhlak tercela tadi udah ya anak-anak sebutin. Ada pertama ada ghibah. Ghibah itu apa? Gosip, betul. Siapa di sini suka gosip? Jadi betul ya. Pasti semua pernah gosip kan? Pasti pernah ngomongin orang ya. Nah, maka dari sekarang karena sudah tahu sifat tercela itu adalah sifat yang tidak boleh digunakan atau dilakukan atau diterapkan dalam lingkungan kita, maka ghibah itu harus ditinggalkan ya. Iya atau iya? Iya. Kemudian yang kedua adalah suka pamer atau ria. Siapa nih di sini anak-anak yang suka pamer? Misal baru datang ke sekolah, kamu tas baru ya. Nah, siapa yang seperti itu? Tiara ya. Nah, ini juga tidak boleh ya. Mengejek sesama. Kemudian juga biasa tuh kalau mengejek sesama SD, sesama anak SD pasti suka mirip nama orang tua kan? Ya. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian juga bersikap acuh, mencuri itu tidak boleh juga. Kemudian memukul. Nah, mengenai contoh-contoh ataupun sifat akhlak tercela, anak-anak sudah paham? Sudah paham? Ada yang
dia berbohong karena dia mau maling pas banget dan langsung kabur ya. Nah itu mengenai akhlak tercela. Dan di akhir cerita tadi ada tuh pesan moralnya. Jadi tadi kan ada abang-abang tuh yang selalu mengintainya kan, melihat orang itu berbuat hal tercela, tapi dia masih mengucapkan astagfirullah seperti itu kan. Dan ketika orang yang melakukan hal tercela itu terjatuh, tidak ada yang membantunya satupun. Dan akhirnya yang membantunya adalah abang-abang yang melihat anak itu berbuat tidak baik tadi. Karena ia merasa kasihan dan akhirnya anak itu pun bertaubat dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Seperti itu anak-anak. Mengenai video akhlak tercela yang ibu berikan tadi. Nah, selanjutnya sudah ngerti ya tadi contoh dari video akhlak tercela yang ibu sampaikan tadi ya. Sudah ngerti? Sudah bukan tahap. Nah, selanjutnya ini ada ibu di sini punya media sederhana di mana anak-anak bisa meletakkan bagian kosong yang ada di media ini sesuai dengan perintahnya, yaitu menyusun mana sih gambar-gambar akhlak tercela. Jadi di sini ada beberapa gambar dan gambar ini bercampur ya, ada akhlak terpuji dan juga ada gambar akhlak tercela. Nah, tugas anak-anak yaitu meletakkan bagian mana sih yang cocok diletakkan pada gambar ini, oke? Ada yang bisa bantu ibu 3 orang saja? Ada yang bisa atau mau ibu tunjuk? Ayo silakan. Ya, Bibi maju. Ayo Bibi, yang mana pilih untuk meletakkan di gambar yang sudah ibu siapin? Kemana? Iya, benar. Yang selanjutnya ada yang lagi? Terima kasih Bibi. Tiara silakan. Yang mana Tiara? Ya, silakan langsung ditempel nak. Oke, kemudian yang ketiga, siapa yang berani maju ke depan? Harin, silakan Harin. Iya. Oke, terima kasih Harin. Terima kasih untuk anak-anak ya. Nah, jadi kita koreksi sama-sama ya dari gambar yang sudah ibu sediakan ini. Yang pertama, benar tidak gambar pertama ini mengenai akhlak tercela? Ya. Ya, ini gambar apa? Mencuri. Iya, mencuri. Mencuri adalah perbuatan dari akhlak tercela. Betul ya? Ya. Wah, kalian memang benar-benar hebat dan pintar sekali ya. Kemudian tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, selanjutnya yang kedua, yang dipasang oleh Tiara tadi ya. Yang kedua ini gambar apa? Gosip Bu. Gosip, benar. Betul ya, dari awal tercela. Nah, kemudian yang ketiga dipasang oleh Harin. Betul atau tidak? Betul. Ini gambar apa? Membunuh. Iya, membunuh juga termasuk dari akhlak tercela. Karena kalian benar semua, maka kita tepuk tangan dulu buat ternyata ya, kalian semua sudah paham berarti yang mana itu akhlak tercela. Contohnya seperti apa kalian sudah paham. Ibu taruh dulu ya. Nah, anak-anak sekalian, mengenai materi akhlak tercela yang ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Siap untuk ditanyakan? Ya. Yang pertama, mengenai akhlak tercela tadi ya. Siapa yang bisa sebutin apa sih yang dimaksud dengan akhlak tercela atau akhlak mazmumah? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa? Silakan. Bibi, apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela adalah akhlak buruk yang dibenci oleh Allah SWT. Iya betul, tepuk tangan dulu Bibi. Betul ya, akhlak tercela itu adalah akhlak yang dibenci oleh Allah dan itu adalah akhlak yang buruk. Nah itu pertanyaan pertama. Masuk pertanyaan. Pertanyaan kedua, apa sih dampak dengan adanya kita melakukan akhlak tercela? Apa dampaknya? Dampak untuk kita ya. Silakan Harin. Tidak ditemani Bu. Oh ya betul. Tepuk tangan juga untuk Harin. Jadi dampak buruk dari akhlak tercela ini kita tidak punya kawan. Justru malah kawan menghindar dari kita karena kita melakukan
kesalahan, apalagi kesalahannya kita perlakukan kepada orang itu. Oke? Nah, selanjutnya contoh dari hal tercela tadi apa saja? Ya, jelas. Oke, betul. Iya. Bunuh. Apalagi? Berbohong. Iya. Apalagi? Oh, itu aja. Oke, bukan dulu. Jadi banyak sekali ya contoh dari hal tercela tadi, dari mulai berbohong, membunuh, gibah, kemudian buang sampah sembarangan tadi itu juga termasuk dari alat tercela. Nah, tadi Ibu sudah menanyakan dan kalian menunjuk tangan ya. Sekarang Ibu yang belum dapat pertanyaan, Septa dan Saudari Tiara, Ibu kasih waktu 2 menit untuk menjawab ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana untuk Tiara, bagaimana cara kita menghindari akhlak tercela? Dan untuk Septa ini pertanyaannya, mengapa kita harus menghindari akhlak tercela? Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk menjawab. Oke, waktu sudah habis, sudah 2 menit. Kepada Tiara, apa jawabannya Tiara? Kita harus dekat kepada Allah. Iya, betul. Yang kedua, Kita harus belajar Tuhan. Memilih Tuhan itu harus baik. iya. Jadi bagaimana cara kita terhindar dari hal tercela tadi? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sholat, ngaji, ya betul sekali Tiara. Jadi jawaban Tiara udah benar sekali, tangan juga buat Tiara. Dan pertanyaan kedua untuk Septa tadi. Pertanyaannya, mengapa kita harus menghindari hal tercela? Mengapa Septa? Karena Allah membenci sifat itu. Nah, iya betul, tepuk tangan juga nih. Luar biasa sekali ya, kalian memang benar-benar keren. Nah, itu mengenai dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, kalian sudah paham ya, sudah paham apa jawabannya dan apa yang harus kita hindari tadi sudah tahu ya. Terus gini, jadi mengenai apa saja contoh sifat hal tercela tadi, yang mencuri, kemudian berbohong, kalian sudah paham, sudah tahu ya, sudah tahu. Kemudian juga sifat serakah tadi, bagaimana sifat serakah? Sifat serakah, sifat yang mau mengambil orang lain. Ya, dan itu kalian juga sudah paham. Kemudian satu pertanyaan terakhir, sudahkah anak-anak semua menjauhi dari akhlak tercela? Sudah kalian jauhi semua? Sudah. Jadi sudah habis pelajaran Ibu, sudah pulang, jangan melakukan hal tercela, jangan gibah lagi, jangan saling membenci lagi ya. Oke? Insyaallah. Amin ya, kita sama aminkan. Amin. Nah, itu mengenai beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya Ibu mau membagikan tugas kepada anak-anak semua menjadi 2 kelompok saja. Yuk, kita bagi kelompok ya. Boleh 3 orang. Harin, Septa dan Tiara, Wiwi dan Sulas. Jadi ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Ibu ada kuesioner atau kertas untuk anak-anak semua mengisi ya. Ada pena ya, pena ya. Isi ya, jawabannya singkat-singkat aja. Oke? Ibu kasih waktu ya. Jadi pertanyaan di situ ada 2. Ibu gabung, memang Ibu gabung. Yang pertama mengenai pertanyaan ABC atau pilihan ganda. Untuk soal kedua itu gampang sekali ya, untuk pertanyaan esai. Jadi Ibu mau anak-anak semua mengisi dengan cara bekerja sama. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Pasti sudah paham ya. Sulastri ngerti ya pertanyaannya, begitu juga Willy ya, ngerti ya. Oke. Sudah semua mengisinya? Sudah. Sudah mengisi kertas yang udah Ibu kasih tadi? Sudah. Jadi tugas berikutnya, salah satu dari kelompok Ibu mau kalian maju ke depan untuk menyebutkan jawaban yang telah kalian isi. Oke, yang pertama dari kelompok 1 siapa nih? Yang mau jadi perwakilan dari
Nah, pertanyaannya sama mengenai yang pertama, bila melakukan hal tercela apa yang kita dapat? Yang pertama, pahala kah? Ridho Allah, dosa atau amalan? Dosa, Bu. Betul. 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 Pertanyaan kedua, yang dimaksud dengan akhlak mazmumah? Akhlak yang tidak disukai oleh Allah semua. Iya, betul. Jadi untuk kelompok dua nilainya juga 100. Silakan duduk karena kalian sudah menjawab benar. Ibu akan kasih aja ini untuk kalian berdua. Kalian bertiga. Iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, itu adalah simbol bahwa itu adalah kasih sayang ibu terhadap kalian. Jadi kalian bisa tuh pajang di kelas seperti itu kan. Jadi kan kalau dikit-dikit dapat dari guru bisa keren dong kelasnya, ya kan? Iya, Bu. Nah, anak-anak kalian sudah paham pastinya dan tolong diterapkan bahwa akhlak tercela ini harus kita jauhi dalam kehidupan kita sehari-hari.